Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Doa dan harapan saya, semoga Tuhan menolong Anda untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Karena Yesus sudah berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Yang karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang kita dapat diselamatkan. Dan juga firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah malam ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup dalam kesatuan yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membaca Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang-orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan dalam segala sesuatu. Tema kita adalah hiduplah dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Hidup dalam persekutuan indah dalam Tuhan, karena Kristus telah menghancurkan sekat-sekat pemisah. Itu yang pertama. Jadi Yesus telah menghancurkan sekat-sekat pemisah yang membuat kita berpikiran picik, membuat kita saling mencurigai, saling berasumsi, saling beropini, saling menduga-duga dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, mari kita sebagai orang percaya menyadari sebetulnya sepenuhnya bahwa kita telah disatukan dalam kasih Tuhan yang kudus itu. Tidak ada lagi sekat-sekat. Kesatuan kita bukan seperti anak kucing atau kucing yang sedang diikat bersama. Ya, ekornya diikat lalu mereka saling cakar-cakaran. Atau kalau dalam satu gereja, satu denominasi. Bukan seperti itu. Tapi kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Itu begitu indah. Jadi jangan pernah membuat sekat-sekat baru, tembok-tembok baru, pagar-pagar baru untuk membatasi persekutuan kasih kita satu dengan yang lain, baik sesama gereja, sesama denominasi, dan walaupun kita mungkin berbeda, tetapi unity in diversity, ya, bersatu di dalam berbagai-bagai golongan, dan itu indah bagaikan sebuah taman. Nah, kalau Anda pergi ke taman, saya kurang melihat ada taman di kota ini, tapi kalau di kampung kami di Pematang Siantar ada taman-taman yang begitu indah, yang dimana bunga-bunga yang yang banyak itu disatu padukan menjadi indah. Ada warna ini, warna kuning, warna merah, warna hijau. Tapi kalau di kebun kampung kami juga banyak namanya kebun karet, kebun kelapa sawit dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita jalan ke kebun itu tidak indah. Itu kalau berbeda dengan kalau kita berjalan ke taman, kita bisa lebih nyaman, lebih santai, lebih rileks, ya, kalau kita ada di taman. Dan kehidupan itu juga demikian. Kalau kita berada bersatu padu di dalam kasih Kristus, saya yakin dan percaya kita bisa melakukan yang terbaik. Karena firman Allah katakan, hiduplah dalam persekutuan yang indah dalam Kristus. Yang kedua, kata Tuhan Allah, dia katakan, karena apa? Hiduplah dalam persekutuan yang indah karena Kristus telah menguduskan kita dan mengasihi kita. Haleluya. Itu bisa dibaca di ayat yang bagian ke-12, di mana Tuhan telah menguduskan kita, mengasihi kita, sehingga kita juga diminta untuk hidup dalam kasih, dalam kekudusan, supaya pertemuan kita itu, persekutuan kita itu bukan diwarnai dengan kemunafikan. Kadang sekala saya berpikir dalam hidup ini,
Kenapa masih ada orang-orang yang bersifat munafik sekalipun dikatakan dia lahir baru? Kepada orang-orang yang merasa dia pejabat, orang itu nggak tahulah bagaimana. Berbeda antara perkataan dan perbuatan. Di sini dia berkata A, di sana dia berkata B. Orang-orang munafik sangat dibenci oleh Tuhan. Orang-orang munafik tidak disukai oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam persekutuan kita perlu dikuduskan. Karena apa? Sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita orang-orang yang dikuduskan dikasihi oleh Tuhan. Dan kita seharusnya menunjukkan bahwa kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam mengasihi satu dengan yang lain. Dalam perkumpulan kita ini, memang tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan kepada kita, jauhkan hidup dari kemunafikan. Jauhkan hidup dari, apalagi dalam persekutuan. Di belakang kita ngomong A, di depannya kita ngomong B. Tetapi namanya perkataan itu kadangkala sampai juga kepada orang. Ya, jadi janganlah ya, hiduplah dalam persekutuan yang indah. Kalau saya ya A, ya B, ya itu sudah. Alkitab mengatakan kalau hendaklah kamu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya adalah dosa. Dan kalau engkau melakukan itu, kau akan diberkati oleh Tuhan. Jadi persekutuan kita, persahabatan kita adalah persahabatan yang benar-benar real di hadapan Tuhan. Bukan ada kamuflase di situ, tidak ada bunglon di situ. Kalau engkau mengatakan tidak suka, ya tidak suka. Kamu tidak suka dengan caramu, ya tidak suka. Kita bukan nggak tahu ada orang penganut, orang-orang yang tidak berani untuk mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Tetapi kita adalah, apakah karena mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Bukan. Apakah karena kita mengingatkan kita akan menjadi musuh? Tidak. Sebab Alkitab mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Jadi kita yang sudah dikuduskan, sudah dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kekudusan itu dan hidup dalam kasih yang sesungguhnya dari Tuhan. Lalu yang ketiga kata firman Allah, mempersatukan dan menyempurnakan dengan kasih. Jadi artinya yang begini, bahwa kita diikat oleh satu kesatuan kasih dari Kristus. Jadi kasih Kristus itulah yang mengikat kesatuan kita, persatuan kita, sehingga ketika ada masalah, ada pengampunan. Karena ada kasih di situ. Dalam kasih ada pengampunan, dalam kasih ada teguran, dalam kasih ada nasihat, dalam kasih ada semangat, motivasi, dalam kasih ada teguran dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita diajar oleh Tuhan dalam kesatuan kita, hidup dalam kesatuan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Supaya kasih itu membuat menjadi indah pada waktunya. Betapa indahnya kalau kita diikat dalam kesatuan itu, diikat dalam kasih Tuhan, kasih yang menyempurnakan itu. Dan saya yakin dan percaya kita sebagai orang yang percaya, saya memberikan satu contoh ya. Saya tidak tahu, tetapi ini dia harus rapat ya, jari ini harus rapat. Kita bisa menggerakkan jari telunjuk, jari jempol bisa kita menggerakkan, kita bisa menggerakkan jari telunjuk ya. Tetapi kita tidak akan bisa menggerakkan jari manis ya. Itu sebabnya cincin pernikahan itu sering diletakkan di jari manis, di mana cincin yang tidak terikat satu dengan yang lain. Demikian kalau kita hidup dalam kesatuan hati, dalam kasih yang diikat oleh kasih Tuhan, kita sekali bersatu tetap akan bersatu. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan, tetapi kita sebagai orang percaya akan sanggup mengatasinya dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita, dengan nilai-nilai yang sudah dinyatakan kepada kita. Jadi
hiduplah dalam persekutuan yang indah di dalam Kristus Yesus dengan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami di malam ini, sehingga kami mau hidup dalam kesatuan. Dan bagi mereka yang sakit, yang perintahkan segala sakit penyakit yang mereka miliki, kami perintah keluar, dan oleh bilu-bilu menjadi sembuh. Dan kuasa-Mu menjamah mereka, Engkau hadir menjamah mereka. Terima kasih, dan mereka-mereka juga yang menginginkan pertolongan dari Tuhan, Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kami percaya kepadamu Tuhan, pertolongan datang daripadamu, kebaikan datang daripadamu. Biarlah kami, setiap mulut kami memuliakan Engkau karena pertolongan yang Engkau berikan. Tuhan menyatakan kebaikan, walaupun hari-hari ini ada banyak kesusahan-kesusahan yang kami dengar, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan setiap umat-Mu, setiap gereja-Mu, setiap umat untuk berharap kepadamu Tuhan, dan mendapatkan uluran tangan daripada Tuhan atau pembelaan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita tetap masih terbangun, sebelum kita tidur, mari kita berdoa, mari kita membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Dan mungkin sebelum kita tidur kita perlu merenungkan firman itu dalam hati kita, supaya dalam kesunyian kita mendapatkan kekuatan yang supranatural, sehingga ketika kita tidur kita menikmati kehidupan yang bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Mantap, mantap, mantap.